Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Imade Krismadinata, NPM 1733121375. Saya kelas D8. Saya akan melakukan penelitian tentang bagaimana kepuasan pelanggan dengan nilai barang serta harga barang pada suatu produk di pasaran. Di sini saya akan menganalisis dengan menggunakan program aplikasi SPSS 25. Dari uraian di atas, maka didapat variabel dependen, yaitu kepuasan pelanggan, dan variabel independen, yaitu nilai barang dan harga barang. Ini merupakan data yang nantinya akan diuji. Di sini terdapat 10 sampel yang akan diuji. Dari data ini akan dilakukan pengujian menggunakan program aplikasi SPSS. Terdapat 4 pengujian yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, uji statistik deskriptif, yang kedua, uji asumsi klasik, yang ketiga, uji T atau uji beda, yang keempat, uji F. Yang pertama, saya akan uji analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Jadi dapat dijelaskan bahwa statistik deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Langkah-langkah uji analisis deskriptif sebagai berikut. Yang pertama, buka program SPSS 25. Pada halaman SPSS 25 yang terbuka, klik variabel view. Maka akan terbuka variabel view. Selanjutnya, pada halaman variabel view, pada kolom name baris pertama, ketik nilai barang. Pada kolom name baris kedua, klik harga barang. Lalu, pada kolom name baris ketiga, ketik kepuasan pelanggan. Sedangkan kolom lainnya dapat dihiraukan. Maka hasilnya akan seperti berikut. Yang kedua, jika sudah, klik data view, maka akan terbuka halaman data view. Selanjutnya, isikan data yang akan diuji. Sebelumnya data sudah saya buat di Excel, lalu saya copy ke program SPSS. Yang ketiga, selanjutnya klik Analyze, klik Descriptive Statistik, dan klik Deskriptif, seperti berikut. Selanjutnya yang keempat, maka akan terbuka kolom deskriptif dan masukkan variabel nilai barang, harga barang, dan kepuasan pelanggan, seperti berikut. Selanjutnya klik tombol OK, maka akan muncul hasil output sebagai berikut. Interpretasi uji analisis deskriptif. Dari hasil output di atas, dapat dilihat bahwa variabel nilai barang, jumlah data atau N, adalah 10. Nilai minimum yaitu 81, nilai maksimum yaitu 95, nilai rata-rata atau median yaitu 87, dan nilai standar deviasi yaitu 5,164. Untuk variabel harga barang, jumlah data atau N adalah 10, nilai minimum yaitu 80, nilai maksimum yaitu 91, nilai rata-rata atau median yaitu 86,60, dan nilai standar deviasi yaitu 3,596. Dan untuk variabel kepuasan pelanggan, jumlah data atau N adalah 10, nilai minimum yaitu 83, nilai maksimum 95, nilai rata-rata atau median yaitu 89,50, dan nilai standar deviasi yaitu 3,440. Yang kedua, saya akan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas pada model regresi. Model regresi linear dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu data residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Terdapat 4 uji dalam uji asumsi klasik, yaitu yang pertama, uji
normalitas residual. Yang kedua, uji multikolinearitas. Yang ketiga, uji autokorelasi. Dan yang keempat, uji heteroskedastisitas. Di sini saya akan melakukan uji yang pertama, uji normalitas residual. Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Langkah-langkah melakukan uji normalitas residual dengan menggunakan metode uji one sample Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut. Yang pertama, buka program SPSS 25. Pada halaman SPSS 25 yang terbuka, klik variabel view, maka akan terbuka variabel view. Selanjutnya pada halaman variabel view, pada kolom name baris pertama, ketik nilai barang. Pada kolom name baris kedua, ketik harga barang. Lalu pada kolom name baris ketiga, ketik kepuasan pelanggan. Sedangkan kolom lainnya dapat dihiraukan, maka akan menjadi seperti berikut. Yang kedua, jika sudah, klik data view, maka akan terbuka halaman data view. Selanjutnya, isikan data seperti berikut. Untuk data, masih sama seperti uji sebelumnya. Selanjutnya, yang ketiga, klik analyze, klik regression, klik linear, maka akan muncul kolom linear regression. Setelah muncul kolom linear regression, masukkan variabel nilai barang dan harga barang pada kolom independen. Sedangkan variabel kepuasan pelanggan dimasukkan ke dalam kolom dependen. Maka akan seperti berikut. Yang kelima, langkah selanjutnya klik tombol Shift. Setelah kolom terbuka, centang unstandardized yang ada pada kotak residual. Kemudian klik Continue. Selanjutnya, klik tombol OK. Hiraukan hasil output SPSS, lalu buka data di halaman data view. Akan bertambah satu variabel residual, atau res1, seperti berikut. Yang ketujuh, langkah selanjutnya melakukan uji normalitas residual. Caranya, klik Analyze, klik Non-Parametric Test, klik Legacy Dialog, dan klik One Sample Kolmogorov-Smirnov. Maka akan muncul kolom One Sample Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, akan terbuka kotak dialog One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Lalu masukkan variabel unstandardized residual ke kotak tes variabel list seperti berikut. Yang kesembilan, lalu klik tombol OK, maka akan muncul hasil output SPSS. Interpretasi dari uji normalitas residual. Hasil interpretasi dari output uji normalitas residual menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov, yaitu diketahui bahwa nilai signifikasi sebesar 0,200. Karena nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka nilai residual terdistribusi dengan normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Multikolinearitas artinya ada variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna, atau koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebasnya. Langkah-langkah melakukan uji multikolinearitas untuk mengetahui nilai koefisien R2 untuk setiap variabel yang diregresikan. Selanjutnya, nilai R2 tersebut dibandingkan dengan nilai koefisien determinasi R2, yaitu yang pertama, buka program SPSS 25. Pada halaman SPSS 25 yang terbuka, klik variabel view, maka akan terbuka variabel view. Selanjutnya, pada halaman variabel view, pada kolom name baris pertama, ketik nilai barang. Pada kolom name baris kedua, ketik harga barang. Lalu pada kolom name baris ketiga, ketik kepuasan pelanggan.
sedangkan kolom lainnya dapat dihiraukan, maka akan seperti berikut. Yang kedua, jika sudah, klik Data View, maka akan terbuka halaman Data View. Selanjutnya, isikan data. Untuk data masih sama seperti uji sebelumnya. Yang ketiga, selanjutnya klik Analyze, klik Regression, dan klik Linear. Maka akan muncul kolom Linear Regression. Yang keempat, pada kolom Linear Regression, masukkan variabel nilai barang ke kotak dependent dan variabel harga barang dimasukkan ke kotak independent. Yang kelima, klik OK. Hasil output model summary bisa terlihat sebagai berikut. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai koefisien determinasi, yaitu dengan cara meregresikan nilai barang dan harga barang terhadap kepuasan pelanggan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Masih menggunakan input yang sama. Klik Analyze, klik Regression, klik Linear, maka akan muncul kolom Linear Regression. Masukkan variabel kepuasan pelanggan ke kotak dependent, kemudian variabel nilai barang dan harga barang ke kotak independent sebagai berikut. Selanjutnya, klik OK, maka hasil output akan sebagai berikut. Kemudian dapat dijabarkan hasil analisis multikolinearitas dalam bentuk tabel dapat dilihat sebagai berikut. Interpretasi hasil uji multikolinearitas. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien R2 yang diperoleh seluruhnya bernilai lebih kecil daripada nilai koefisien determinasi R2. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas untuk variabel independen. Yang ketiga, ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson atau DW test. Langkah-langkah dalam melakukan uji autokorelasi yaitu yang pertama, buka program SPSS 25. Pada halaman SPSS 25 terbuka, klik variable view, maka akan terbuka variable view. Selanjutnya, pada halaman variable view pada kolom name baris pertama, ketik nilai barang. Pada name baris kedua, ketik harga barang. Lalu, pada kolom name baris ketiga, ketik kepuasan pelanggan. Sedangkan kolom lainnya dapat dihiraukan, maka akan seperti berikut. Yang kedua, jika sudah masuk, klik Data View, maka akan terbuka halaman Data View. Selanjutnya, isikan data seperti berikut. Untuk data di sini masih sama seperti uji sebelumnya. Yang ketiga, klik Analyze, klik Regression, klik Linear, maka akan terbuka kotak dialog Linear Regression. Selanjutnya, pada kotak Linear Regression, masukkan kepuasan pelanggan ke kotak dependent, lalu masukkan nilai barang dan harga barang ke kotak independent. Yang kelima, kemudian klik statistik, berikan centang pada Durbin-Watson seperti berikut. Yang keenam, klik tombol OK, maka hasil output akan keluar sebagai berikut. Interpretasi uji autokorelasi. Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin-Watson dengan N10 dan K2. Didapat nilai DL sebesar 0,6972 dan DU sebesar 1,6413. Jadi nilai 4DU sama dengan 2,356 dan 4DL sama dengan 3,302. Dari output dapat diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 2,074 karena nilai DW terletak antara DU dan 4DU atau 1,642 lebih kecil dari 2,074
dan lebih kecil dari 2,356. Maka hasilnya tidak ada autokorelasi pada model regresi. Yang keempat ada uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Langkah-langkah melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan metode korelasi Spearman-Rho seperti berikut. Yang pertama, buka program SPSS 25. Pada halaman SPSS 25 yang terbuka, klik variable view, maka akan terbuka variable view. Selanjutnya, pada halaman variable view, pada kolom name baris pertama, ketik nilai barang. Pada kolom name baris kedua, ketik harga barang. Lalu pada kolom name baris ketiga, ketik kepuasan pelanggan, sedangkan kolom lainnya dapat dihiraukan, maka akan seperti berikut. Yang kedua, jika sudah masuk, klik data view, maka akan terbuka halaman data view. Selanjutnya, isikan data. Untuk data masih sama seperti uji sebelumnya. Yang ketiga, klik analyze, klik regression, klik linear. Selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti berikut. Langkah selanjutnya, klik tombol Shape, maka akan muncul kotak dialog linear regression shape. Selanjutnya, beri centang pada unstandardized yang ada pada kotak residual, kemudian klik continue seperti berikut. Yang kelima, lalu klik OK, hiraukan hasil output, dan kembali ke halaman input data, maka akan terlihat variabel baru dengan nama res1 atau unstandardized residual seperti di bawah ini. Yang keenam, tahapan selanjutnya melakukan analisis metode Spearman-Rho, yaitu dengan cara klik analyze, klik correlate, klik bivariate seperti berikut. Setelah muncul kolom yang ketujuh, setelah muncul kolom dialog bivariate correlation, selanjutnya masukkan variabel nilai barang dan harga barang serta unstandardized residual. Kemudian beri tanda centang pada Spearman dan hilangkan tanda centang pada version seperti berikut. Jika sudah, klik OK, maka akan muncul hasil output sebagai berikut. Interpretasi uji heteroskedastisitas. Dari hasil output di atas, menggunakan metode Spearman-Rho, dapat diketahui bahwa korelasi antara variabel nilai barang dan harga barang serta unstandardized residual memiliki nilai signifikansi, yaitu sebesar 0,828, lebih dari 0,05. Karena signifikansi lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya, saya akan melakukan uji analisis linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Perbedaan dengan regresi linear sederhana adalah bahwa regresi linear sederhana hanya menggunakan satu variabel independen dalam satu model regresi, sedangkan regresi linear berganda menggunakan dua atau lebih variabel independen dalam satu model regresi. Langkah-langkah melakukan analisis linear berganda menggunakan program SPSS, yaitu yang pertama, buka program SPSS 25. Pada halaman SPSS 25 yang terbuka, klik variable view, maka akan terbuka variable view. Selanjutnya, pada halaman variable view, pada kolom name baris pertama, ketik nilai barang. Pada kolom name baris kedua, ketik harga barang. Lalu pada kolom name baris ketiga, ketik kepuasan pelanggan. Sedangkan kolom lainnya dapat dihiraukan, maka akan seperti berikut. Yang kedua, jika sudah masuk, klik data view, maka akan terbuka halaman data view. Selanjutnya, isikan data. Untuk data masih sama seperti uji-uji sebelumnya. Yang ketiga, klik analyze,
klik regression, klik linear. Selanjutnya akan muncul kotak dialog linear regression. Yang keempat, selanjutnya setelah muncul kotak dialog linear regression, masukkan variabel kepuasan pelanggan pada kotak dependent, serta nilai barang dan harga barang pada kotak independent, maka akan seperti berikut. Yang kelima, jika sudah, klik tombol statistik. Kemudian akan muncul kotak dialog linear regression statistik. Selanjutnya, karena akan dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik yaitu multikolinearitas dan autokorelasi, maka berikan tanda centang pada collinearity diagnostic dan Durbin-Watson. Setelah itu, klik continue seperti berikut. Yang keenam, karena akan dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik yaitu heteroskedastisitas, maka klik plot, maka akan muncul kotak dialog linear regression plot. Selanjutnya, klik recit atau student dz residual, kemudian masukkan ke kotak Y, dan klik zpred atau standardized predict value, kemudian masukkan pada kotak X. Setelah itu klik continue seperti berikut. Lalu klik OK, maka hasil output sebagai berikut. A. Output variabel enter atau remove. Interpretasinya, dari hasil output di atas dapat diketahui variabel independen yang dimasukkan yaitu harga barang dan nilai barang, dan variabel dependen yaitu kepuasan pelanggan. Tidak ada variabel yang dikeluarkan atau remove, sedangkan metode regresinya menggunakan enter. B. Output model summary. Interpretasinya, yang pertama nilai R yang didapat yaitu 0,825, yang artinya korelasi antara harga barang dan nilai barang terhadap kepuasan pelanggan mendapat nilai sebesar 0,825, yang berarti memiliki hubungan yang erat karena nilainya mendekati 1. Persentase pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua, nilai R square atau R kuadrat mendapat nilai sebesar 0,681, yang artinya persentase sumbangan pengaruh antara variabel harga barang dan nilai barang terhadap kepuasan pelanggan sebesar 68,1%, sedangkan sisanya sebesar dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Yang ketiga, nilai Anjus R square merupakan R square yang telah disesuaikan. Nilainya sebesar 0,590. Yang keempat, standard error of the estimate merupakan ukuran kesalahan prediksi. Nilainya sebesar 0,590, yang artinya kesalahan yang didapat dalam memprediksi kepuasan pelanggan yaitu sebesar 0,590. Yang kelima, nilai Durbin-Watson dari output sebesar 2,074. Untuk nilai DL dan DU dapat dilihat pada DW tabel pada signifikasi 0,05 dengan N atau jumlah data berjumlah 10 dan K atau jumlah variabel independen berjumlah 2. Didapat nilai DL sebesar 0,6972 dan DU sebesar 1,6413. Jadi nilai dari 4DU sebesar 2,356 dan dari 4DL sebesar 3,302. Hal ini berarti nilai DW sebesar 2,074 berada pada daerah antara DU dan 4DU, maka tidak ada masalah autokorelasi. C. Output ANOVA. Interpretasi ANOVA atau melakukan uji F. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis. HO, nilai barang dan harga barang secara bersama-sama tidak berpengaruh pada kepuasan pelanggan. HA, nilai barang dan harga barang secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, menentukan F hitung dan nilai signifikansi. Dari hasil uji yang dilakukan, nilai F hitung diperoleh sebesar 7,482 dan nilai signifikansi sebesar 0,018. Yang ketiga, menentukan F tabel.
F tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df1 atau jumlah variabel dikurangi 1 sama dengan 2, dan df2 atau n dikurangi k dikurangi 1 atau 10 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 7, atau n yaitu jumlah data dan k yaitu jumlah variabel independen. Hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 4,74. Yang keempat, kriteria pengujian. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima. Sedangkan jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak. Yang kelima, kesimpulan. F hitung lebih besar dari F tabel atau 7,482 lebih besar dari 4,74 dan signifikansi lebih kecil 0,05 atau 0,018 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Jadi kesimpulannya, harga barang dan nilai barang berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Output koefisien. Melakukan uji T atau uji beda. T hitung merupakan pengujian signifikansi untuk mengetahui pengaruh variabel nilai barang atau X1 dan harga barang atau X2 terhadap kepuasan pelanggan atau Y secara parsial. Apakah berpengaruh signifikan atau tidak? Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan dua sisi sebagai berikut. Interpretasi output koefisien, pengujian variabel nilai barang. Yang pertama, merumuskan hipotesis. HO, nilai barang secara parsial, tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. HA, nilai barang secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, menentukan T hitung dan nilai signifikansi. Dari hasil uji di atas didapat T hitung sebesar 3,722 dan signifikansi 0,007. Yang ketiga, menentukan T tabel. T tabel bisa dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 dengan derajat kebebasan df sama dengan n dikurangi k dikurangi 1 atau 10 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 7. Jadi hasil yang diperoleh yaitu sebesar 2,365. Yang keempat, berdasarkan signifikansi. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Sedangkan jika signifikansi lebih kecil 0,05, maka HO ditolak. Yang kelima, kesimpulan. Nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 3,722 lebih besar dari 2,365. Dan signifikansinya lebih kecil 0,05, yaitu 0,007 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Jadi kesimpulannya, nilai barang secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Interpretasi output koefisien pengujian variabel harga. Yang pertama, merumuskan hipotesis. HO, harga barang secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. HA, harga barang secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, menentukan T hitung dan nilai signifikansi. Dari output didapat T hitung yaitu sebesar min 1,998 dan signifikansi 0,086. Yang ketiga, menentukan T tabel. T tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 dengan derajat kebebasan df sama dengan n dikurangi k dikurangi 1 atau 10 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 7. Hasil diperoleh untuk T tabel yaitu sebesar 2,365. Yang keempat, kriteria pengujian. Jika min T tabel lebih besar dari T hitung, lebih kecil T tabel, maka HO diterima. Sedangkan jika min T hitung lebih kecil min T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Yang kelima, berdasarkan signifikansi. Jika signifikansi lebih besar 0,05, maka HO diterima. Sedangkan jika signifikansi lebih kecil 0,05, maka HO ditolak. Yang keenam, kesimpulan. Nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Min 1,998
lebih kecil dari 2,365, maka HU ditolak. Jadi kesimpulannya, harga barang secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.